Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Lewi Gafareji. NPM saya 2111134080055. Saya akan membahas tentang materi permintaan dan penawaran uang. Yang pertama ialah permintaan uang. Menurut Keynes, permintaan uang dilihat berdasarkan dari motif orang memegang uang. Motif memegang uang adalah untuk transaksi saja, meskipun pada teori Cambridge sudah mulai mengenalkan bahwa orang memegang uang juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan lain, misalkan ekspektasi di masa yang akan datang, tetapi sifatnya masih kualitatif. Pandangan Cambridge inilah yang dikembangkan Keynes, bahwa motif memegang uang tidak hanya transaksi, melainkan untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Rumusan teori Keynes dikenal dengan kata lain, yaitu ialah motif permintaan uang. Yang pertama ialah motif transaksi. Uang diminta untuk kebutuhan transaksi, kemudian jumlah yang dibutuhkan untuk transaksi. Adapun rumusannya ialah Y dibagi LT sama dengan F dalam kurung Y. LT dan Y sama dengan positif. Kemudian yang kedua ialah motif untuk jaga-jaga. Jadi jumlah untuk berjaga-jaga ataupun tunai sama dengan LJ, merupakan fungsi pendapatan, yaitu dalam kurung Y dibagi LJ sama dengan F dalam kurung Y. Jadi rumusnya ialah L1 sama dengan LT ditambah LJ sama dengan F dalam kurung Y, yaitu tentang permintaan uang tunai. Kemudian yang ketiga ialah motif spekulasi. Motif spekulasi, jumlah yang dibutuhkan untuk spekulasi sama dengan L2, merupakan fungsi suku bunga. Rumusannya ialah R dibagi dengan L2 sama dengan F dalam kurung R. L2 dan R sama dengan negatif. Kemudian yang selanjutnya ialah teori penawaran uang. Penawaran uang sama dengan jumlah uang beredar atau JUB, kemudian YI, yaitu jumlah uang yang ada atau beredar di masyarakat. Teori penawaran itu sendiri yaitu yang pertama JUB untuk transaksi sama dengan uang kartal atau uang giral. Kemudian yang kedua JUB untuk transaksi ditambah dengan uang kuasi sama dengan M1 ditambah kuasi. Uang kuasi sendiri itu ialah surat-surat berharga untuk alat pembayaran seperti deposito dan rekening serta valuta asing milik swasta dan juga domestik. Kemudian yang terakhir ialah M2 ditambah deposito berjangka besar. Deposito berjangka besar itu bisa berupa asuransi maupun pegadaian. Selanjutnya ialah penawaran uang. Dalam analisis ekonomi merupakan variabel eksogen, yang berarti besarnya dianggap tetap. Yang kedua ialah penawaran uang adalah penawaran atau jumlah uang beredar real, yang berarti jumlah uang yang beredar dibagi dengan tingkat harga. Kemudian dengan demikian jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang terakhir ialah keseimbangan pasar uang. Interaksi permintaan dan penawaran uang terjadi di pasar uang. Pasar uang dalam keadaan seimbang, di mana permintaan uang dalam kurung L nilainya sama besar dengan besar jumlah uang yang beredar dalam kurung M. Jadi M sama dengan L. Kemudian rumusannya ialah M sama dengan LT ditambah LJ ditambah LS sama dengan F dalam kurung R dan Y. Kemudian adapun M dianggap tetap atau nilai konstanta, sehingga saat keseimbangan L sama dengan M, yaitu sama dengan F dalam kurung Y dan R. Keseimbangan akan membentuk sebuah fungsi yang menghubungkan antara Y dan R dan membentuk kurva yang disebut kurva LM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.